Shalom Elohim kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Masya yang kupuji, yang kusembah. Biarlah kehendak-Mu jadi di tempat ini, biarlah kuasa-Mu melimpah di tempat ini, biarlah kehendak-Mu saja yang nyata di tempat ini. Salam Elohim kepada para malaikat dan semua yang melayani Tuhan Yesus atau Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Masya, nabi-nabinya dan semua mempelainya dan semua yang terkait untuk pelayanan, untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan Bapak Yahweh. Saya maaf kalau saya tidak menyebut satu persatu. Salam Elohim, salam Elohim. Siang hari ini saya rindu ingin memuji, memuliakan Bapak Yahweh, meninggi Bapak Yahweh dengan membaca firman kebenarannya dari beberapa kitab. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku, dari pertama dari Mazmur, kitab Mazmur, saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Mazmur dari Mazmur 99, Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja atau Tuhan Yesus itu Raja. Maka bangsa-bangsa gemetar, bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di atas iman-imannya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang dan pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya. Itu pembacaan yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih. Pembacaan yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, dari Hosea, saudara-saudaraku, dari Hosea 2, saudara-saudaraku. Hosea 1 dari ayat 10 sampai dengan Hosea 2 ayat 1 sampai dengan 22. Saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yahudi, Yehuda, dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini. Sebab besar hari Yesreel itu, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan Rohama. Israel ditolak dan dipulihkan. Adapun ibumu, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan ibu istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan sinanya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya
sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu yang telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insak bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semua pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berias dengan anting-anting dan kalungnya, dan mengikuti para Baal, para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merencanakan dirinya di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan dengan binatang-binatang melata dan di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah di padang, dan
alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Hama. Dan aku berkata kepada Lo-Ami, umatku, engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Amin. Itu pembacaan yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih. Pembacaan yang ketiga itu tentang pencobaan tentang Yesus dan Betsebul, ya. Saudara-saudaraku, ini tentang Yesus dan Betsebul dari Matius
Matius 12 atau Yesus dan Metsebol. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkumpul pula, sehingga makan pula mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka itu, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tak dapat bertahan melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu baru dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang berasal yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu adalah pembacaan kita pada siang hari ini. Saya bacakan untuk saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus atau Bapak Yesua, Amasya, Bapak Elohim, dan Roh Kudus yang selalu membimbing, yang selalu menuntun kita setiap hari. Kita masih ada pada saat ini. Saya masih bisa live pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Sudah beberapa hari saya tidak live ya. Semua itu ada masa, ada waktunya, saudara-saudaraku, saya live. Dan saya bersyukur masih bisa live pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Itu karena perkenanan Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masya. Sekalipun saya pernah vakum, saudara-saudaraku, tetapi semua itu ada prosesnya, saudara-saudaraku. Saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami selama saya tidak live, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku. Itu di luar logika, saudara-saudaraku, tetapi semua itu terjadi, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Amasya, pada siang hari ini, dan semua para malaikat dan semua yang terkait tentang pelayanan untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Maaf kalau saya tidak sebut satu persatu ya, maaf. Jadi pada siang hari ini, saudara-saudaraku, andalkanlah Tuhan, janganlah menduakan Tuhan, saudara-saudaraku. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita saja yang tidak peka terhadap keadaan kita. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena kita kadang kurang bersyukur, kita kurang berterima kasih, kita kadang tidak mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, di dalam kehidupan ini memang banyak pencobaan, banyak yang kita hadapi. Jangankan pencobaan, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sendiri dicobai 40 hari, saudara. Ketika melakukan puasa, saudara-saudaraku, dia dicobai oleh iblis, saudara-saudaraku ya. Dia dicobai. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi dia untuk itu dia mengukur kemampuan imannya sebagai Tuhan. Dia dicobai oleh yang iblis yang telah diciptakannya, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena iblis itu adalah malaikat ya. Malaikat yang telah dibuang oleh Tuhan ke dunia. Jadi Tuhan dicobai oleh iblis ya, dicobai oleh iblis pada saat
yang melakukan puasa 40 hari. Karena kenapa iblis mencobai? Ketika dia masih ada di sorga, si iblis ini kan mau jadi seperti Tuhan Yesus, makanya dia mencobai Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, pada saat kita mengalami puasa, kita akan menghadapi berbagai pencobaan, saudara-saudaraku ya. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman tentang pencobaan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ketika saya melakukan puasa, saudara-saudaraku ya, saya disuruh oleh ada teman saya mengatakan bahwa kakak enggak usah puasa ya. Jadi disinilah kita diuji, apakah kita mau belajar takut akan Tuhan atau belajar melakukan perintah si Lucy, saudara-saudaraku. Ketika teman saya ini ya, itulah Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi saya adalah manusia biasa, saudara-saudaraku, seperti saudara-saudaraku ya. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saya belajar merendahkan diri di depan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi ketika saya berpuasa, saudara-saudaraku ya, saya menghadapi berbagai pencobaan, saudara-saudaraku ya. Jangankan saya, Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan, apalagi saya ini adalah manusia yang senantiasa setia melayani Tuhan Yesus, setia memuji Tuhan ya, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, mungkin saya sudah tidak ada saat ini, Bapak ya, saudara-saudaraku. Ketika saya berpuasa, saudara-saudaraku, saya belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya belajar untuk pada saat itu saya akan pergi membayar, saudara-saudaraku ya. Saya ini di luar logika, saudara-saudaraku ya, tetapi itu sudah terjadi pada diri saya, saudara-saudaraku ya, supaya saudara-saudaraku mengandalkan Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang memberikan nafas hidup kepada kita, itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi andalkanlah Tuhan Yesus pada saat kamu apapun yang kamu hadapi, panggillah namanya, pujilah Dia, sembahlah Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat saya berpuasa, saudara-saudaraku ya, saya ceritakan pengalaman saya supaya saudara-saudaraku kuat di dalam melakukan dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya. Pada saat ya saya berpuasa ya, banyak pencobaan, saudara-saudaraku yang kuhadapi ya. Pada saat itu saya akan pergi membayar utang pulsa saya, saudara-saudaraku ya. Karena yang menjual pulsa ini teman saya dulu, tetapi sudah pensiun, dan saya pergi di warungnya untuk membayar pulsa. Tiba-tiba, saudara-saudaraku, ada orang yang pengemis, orang miskin, orang yang ya orang-orang terlantar, kasihan. Aku memberi, kemudian aku membeli buah naga, saudara-saudaraku ya. Dan kemudian saya sementara membayar, tiba-tiba mules perut saya, saudara-saudaraku ya. Tiba-tiba mules perut saya ya. Saya lari, maksudnya saya cepat-cepat lari, saya ingin masuk di kamar mandi, saudara-saudaraku ya. Tetapi pada saat itu saya masuk di kamar mandi, saya loyo, sakit sekali, sakit, perut putar-putar, saudaraku ya, dan rasanya seperti ingin mati. Tetapi pada saat terakhir itu, saudara-saudara, saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, pun dengan sekuat tenagaku yang ada pada saya. Saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dan pada saat itu, saudara-saudara, saya sudah teringat-ingat, saya berusaha bagaimana supaya saya cebok, saudara-saudara, karena saya sementara buang air di situ. Pula saudara saya ini sudah penglihatan saya sudah gelap, saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah pencobaan dari si Lucy ya, saudara-saudaraku ya. Dia berusaha untuk menghilangkan kita sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, apapun yang kita hadapi, bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika dicobai pada saat 40 hari dia sudah puasa. Saya kurang tahu, saudara-saudaraku, apakah berapa hari saya puasa itu, tetapi saya melakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk memuji muliakan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya masih bisa cebok. Habis itu
Moles lagi perutku, saya masuk lagi ke dalam, saudara-saudaraku. Ada saudara teman-teman saya kebetulan saya sudah sampai di tempat kerja saya saat itu, saudara-saudaraku, di kamar mandinya di bagian gizi, saudara-saudaraku. Dan kebetulan teman yang jaga pada saat itu, sore hari itu, ada teman yang biasa saya minta tolong kepadanya. Jadi saat itu saya panggil dia, kebetulan namanya Agus ya, saudara-saudaraku. Ada temannya, tetapi itu dia tidak punya kasih, saudara-saudaraku. Teman kita juga, tetapi dia tidak peduli. Harusnya kandainya dia punya kasih, saudara-saudara. Dia bilang, kenapa Ki Ibu? Tetapi tidak, dia peduli. Dia jalan saja. Padahal saya sudah pucat pasi saat itu, saudara-saudara.